Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofyulvan Ramadan, NPM 52017111033, kelas Ilmu Komunikasi A. Di sini saya akan menjelaskan hubungan tradisi komunikasi. Tradisi retoris. Saya mengambil contoh fenomena orasi dalam demo penistaan agama dan masuk ke dalam teori retoris karena mempersuasi dan memakai etos, patos, dan logos. Teori retorika masuk dalam kelompok teori publik karena menyebarkan informasi dari satu orang kelompok besar khalayak dan berhubungan dengan konten media. Kelompok teori publik masuk ke dalam cakupan publik dan kelompok teori media juga masuk ke dalam cakupan komunikasi publik. Kemudian kelompok teori publik, kelompok teori media, dan kelompok teori budaya masuk ke dalam cakupan massa karena dalam cakupan massa berhubungan dengan konten media. Kemudian kita akan terus dipengaruhi oleh media dan berhubungan dengan persepsi khalayak, kemudian bertujuan untuk mempersuasi yang terjadi pada kelompok komunikator dan komunikan, serta berhubungan dengan sistem budaya dan persepsi terhadap budaya. Kelompok teori diri dan pesan masuk ke dalam komunikasi antarpersonal. Tradisi semiotika. Saya mengambil fenomena tutorial memasak dari YouTube, kemudian saya meniru dengan cara saya sendiri. Fenomena tersebut masuk ke dalam teori kultivasi yang berarti mengikuti tetapi tidak plagiat. Teori kultivasi masuk ke dalam kelompok teori media dan masuk ke dalam cakupan massa. Kemudian kelompok teori budaya dan keanekaragaman juga masuk ke dalam cakupan massa. Dalam tradisi semiotika juga ada kelompok teori budaya dan keanekaragaman yang masuk ke dalam cakupan budaya. Tradisi semiotika ialah simbol dan tanda. Dituntut untuk berpikir mengenai kelaziman sebuah tanda. Masing-masing simbol dan tanda akan berlaku yang namanya kesepakatan bersama, karena terkadang simbol dan tanda memiliki perbedaan makna. Tradisi fenomenologis. Saya mengambil fenomena, jadi saya mempunyai teman, kemudian teman saya orang pintar, sedangkan saya orang mampu, kemudian teman saya meminjam uang kepada saya. Teman saya hanya bisa memberikan ilmu kepada saya. Fenomena tersebut masuk ke dalam teori pertukaran sosial. Teori tersebut masuk ke dalam teori pengembangan hubungan, masuk ke dalam cakupan interpersonal. Kelompok teori diri dan pesan dan kelompok teori kelompok dan organisasi masuk ke dalam cakupan interpersonal. Kemudian kelompok teori media masuk ke dalam cakupan massa. Tradisi fenomenologi. Inti dari tradisi ini ialah fenomena sosial yang dirasakan berbeda tiap orang sehingga sudut pandang setiap orang berbeda. Tradisi sibernetika. Saya mengambil contoh fenomena subscriber channel stand up comedy karena efeknya hanya pada seputar ruang lingkup cara berstand up comedy saja. Fenomena tersebut masuk ke dalam teori penggunaan dan gratifikasi karena memilih dan menggunakan media tertentu untuk memuaskan kebutuhan tertentu dan memiliki efek terbatas. Kemudian teori penggunaan dan gratifikasi masuk ke dalam kelompok teori media dan termasuk ke dalam cakupan massa. Kelompok teori pengembangan hubungan masuk ke dalam cakupan massa. Tradisi sibernetika ini ialah pemrosesan informasi erat kaitannya dengan media, dan media tersebut memiliki informasi yang dapat ditangkap oleh orang-orang banyak atau khalayak. Tradisi sosiopsikologis. Saya mengambil contoh fenomena menilai orang yang belum dikenal. Fenomena tersebut masuk ke dalam teori pengurangan ketidakpastian, kemudian masuk ke dalam kelompok teori pengembangan hubungan dan termasuk ke dalam cakupan interpersonal. Dan kelompok teori diri dan pesan juga masuk ke dalam cakupan interpersonal. Kelompok teori dan organisasi masuk ke dalam
cakupan organisasi. Tradisi sosiopsikologi merupakan tradisi yang erat kaitannya dengan hubungan kausal atau sebab akibat. Pada tradisi ini menunjukkan bahwa perilaku seseorang pasti selalu dipengaruhi oleh suatu yang lain. Seperti kita memikirkan apa akibatnya dan sebabnya kenapa dan fenomena yang terjadi. Tradisi sosiokultural memiliki 3 cakupan, yaitu massa, publik, dan budaya. Saya mengambil fenomena pengakuan Habib Rizik tolak pembubaran FPI. Fenomena tersebut merupakan bagian dari teori pengaturan agenda karena apa yang dianggap penting oleh khalayak dianggap penting oleh media. Maka dari itu masuk ke dalam kelompok teori media dan masuk ke dalam cakupan massa. Kemudian kelompok teori publik masuk ke dalam cakupan publik, dan kelompok teori budaya dan keanekaragaman masuk ke dalam cakupan budaya. Karena tradisi sosiokultural ialah interaksi dan pandangan kita sehari-hari dengan orang lain berdasarkan budaya masing-masing. Ketika ada fenomena sosial, maka fenomena tersebut akan dipahami dan dijustifikasi oleh orang-orang yang berasal dari dalam dan luar lingkup budaya tertentu. Terakhir, tradisi kritis ini memiliki 6 cakupan. Saya mengambil fenomena perbedaan kasta di India. Fenomena tersebut masuk ke dalam teori kajian budaya karena menunjukkan dominan budaya yang muncul pada suatu budaya. Teori ini masuk ke dalam kelompok teori budaya, kemudian kelompok teori media masuk ke dalam cakupan massa. Selanjutnya kelompok teori diri dan pesan masuk ke dalam cakupan interpersonal. Kelompok teori pengembangan hubungan masuk ke dalam cakupan kelompok kecil. Kelompok teori kelompok dan organisasi masuk ke dalam cakupan organisasi. Kelompok teori publik masuk ke dalam cakupan retoris. Terakhir, kelompok teori budaya dan keanekaragaman masuk ke dalam cakupan budaya. Dari ke-6 cakupan tersebut masuk ke dalam tradisi kritis, karena tradisi kritis ialah tradisi yang mengkritisi dan memberikan sudut pandang baru karena benar atau salahnya yang terjadi di masyarakat tidaklah mutlak karena apa yang terjadi pada khalayak atau budaya itu ialah hasil buatan manusia. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.